pagi Sobat M3 Jawa Timur. Pagi. Kembali lagi di podcast M3 Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya Rizky Hanum. Dan kali ini kita kedatangan Ibu VP Head of Marketing Communication East Java. Nah, hari ini kita bakal bahas seputar karir nih, terutama untuk teman-teman yang sedang mau mengejar karirnya, terutama untuk teman-teman yang Gen Z. Nah, ini diperbincangkan di mana-mana ini, di sosmed terutama. Nah, mungkin kita bisa minta masukan langsung dari sesepuh ya, yang sudah terjun di industri sama senior kali ya. Suhu kayaknya, suhu. Kita sambut Ibu Heni. Terima kasih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ini sekarang sehat ya? Iya, sudah lama ya Bu? Ya udah lama ya ketemu ya Bu? Kita udah berapa bulan yang lalu ya? Iya, berapa bulan yang lalu. Sekarang kesibukannya apa Bu? Saya lagi sibuk membantu M3 dan Tri. Oh gitu? Iya. Sekarang emang dalam hal marketing communication ya, tapi marketing communication kita selain fokus ke availability, visibility dan advokasi di trade ya, tradisional channel, kita juga lagi fokus menggarap community. Nah, ngomong-ngomong soal community ini, kita tadi kan dari judulnya ya, dari temanya tentang Gen Z ya, untuk mempersiapkan karir. Sebenarnya nyambung nih, saya lagi mempersiapkan nih Gen Z, baik yang dari brand 3ID itu kan yang anak-anak di SMA, SMK, SMP, bahkan SD ya, itu segmennya Tri. Kalau yang M3 itu di kampus, terus kemudian yang baru-baru saja masuk dunia kerja, itu segmen M3. Nah, saya lagi fokus ke community yang keduanya ini nih, dan saya kawinkan dengan isu nasional bahwa pengangguran kita itu masih relatif banyak. Dan siapa yang berkontribusi terhadap pengangguran ini, angka pengangguran itu adalah segmen Gen Z, ya, terutama yang lulusan SMK, terus kemudian juga lulusan kampus ya, S1. Nah, itu marilah kita bersama-sama lah ya, kita menyumbangkan dari sisi industri ya, pelaku industri ikut juga menyumbangkan dari sisi bagaimana meningkatkan kualitas biar angka pengangguran nggak semakin tinggi. Walaupun 2024 ini Februari ya, angkanya yang ada Februari ya, itu lebih turun sih dibanding dengan tahun lalu, tetapi dilihat angkanya masih banyak, masih tinggi gitu ya. Gitu. Jadi kesibukan saya adalah dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah, untuk membantu lah ya, sedikit membantu bagaimana sih biar kita tidak masuk ke member pengangguran gitu ya, mempersiapkan dari dini seperti itu. Nih, sebelum masuk yang berat-berat nih Bu. Ya. Nah kan saya lihat Ibu sepertinya hektik sekali. Ini mungkin Ibu kalau membagi waktu antara bekerja, terus mungkin keluarga, mungkin healing me time. Ini kan teman-teman gaji suka gimana sih caranya manajemen waktu, bagi waktunya gimana sih yang ideal, paling nggak polanya tetap oke, maksudnya bekerja tetap bisa selesai tepat waktu, itu gimana Bu? Ya. Tips dari Ibu? Ya, kita kan jam kerja sudah jelas ya, itu tidak bisa, karena komitmen kerja itu harus komitmen dengan waktu ya. Ya kita sesuaikan waktu kerja Senin sampai Jumat ya, untuk kantor ya, kerja kantor. Ya maksimum mungkin jam 7, jam 8 sudah ada di rumah. Nah, kita memang waktu nggak banyak lagi ya, kita tidur maksimum kan harus jam 11 ya idealnya ya, jangan sampai lebih dari jam 11. Nah, itu benar-benar quality time dengan keluarga ya. Dan Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu bagi seorang marketing communication, meskipun itu adalah VP, tetap harus gitu komitmen, banyak event ya, kita harus juga paling tidak menyapa lah ya di event, tetap harus bekerja sebentar gitu ya, memberi semangat. Terus kemudian balik lagi ke keluarga, manfaatkan quality time yang pendek itu Sabtu Minggu ya, untuk keluarga. Dan juga merawat diri sendiri, karena harus mencintai diri sendiri itu first ya. Jadi yang sekarang ini kebanyakan, kalau Gen Z enggak ya, kebanyakan kalau Gen Y gitu ya, Gen X itu salah priority. Dia lebih mencintai surroundingnya daripada dirinya sendiri. Padahal
yang benar itu cintai dirimu sendiri, beres dengan kita baru surrounding gitu ya. Bukan berarti tidak peduli dengan keluarga ya, enggak. Jadi diri sendiri juga harus diperhatikan supaya kalau yang wanita, ibu-ibu gitu ya, itu tetap tampil cantik, tetap menarik gitu ya. Kalau bapak juga gitu harus tampak dandy gitu ya. Karena kan kita bekerja juga tidak sendiri, jadi di surrounding itu kalau melihat orang yang rapi terus tampak menarik, itu kan senang ya, dan itu akan menimbulkan semangat bekerja di lingkungan. Kita harus jadi kontributor untuk sebagai motor untuk semangat orang lain minimum ya, dan selain itu juga semangat bekerjanya ya, gitu, menginspirasi gitu. Jangan lupa dicatat teman-teman, tips work life balance. Jadi kalau Gen Z nonton sebulan sekali, nonton 2 minggu sekali, ya it's okay. Orang kalau mencintai dirinya sendiri itu kan banyak bentuknya ya, mau hobi atau mau ke merawat diri atau mau ke gym, kan banyak sih anak-anak muda ya ke gym sekarang ya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke perkariran. Nah, ini sekalian nih saya konsultasi Bu. Ini kan saya juga kuliah nih udah mau. Rizky udah lulus? Belum, cuma belum ya. Semester akhir. Magang ya kemarin sempat. Iya, sempat magang. Terus ini juga mau masuk semester akhir untuk tinggal setahun. Jadi pas dong ya ngobrolnya. Iya. Pas banget. Ini buat mungkin rencana kedepannya buat mencari pekerjaan. Silakan. Apa yang perlu kita perkembangkan sih Bu dari soft development kita, terus untuk mempersiapkan karir ini apa yang harus kita persiapkan Bu? Jadi pertama kita harus tahu dulu dong apa sih yang diharapkan dari Gen Z nowadays ya istilahnya ya. Kekinian itu Gen Z kekinian tuh yang seperti apa? Sebenarnya yang 4 sih yang diharapkan ya kalau di dunia industri ya saat ini ya. Itu dunia industri kan yang memerlukan tenaga kerja ya. Itu yang pertama adalah digital minded. Itu must banget, jadi harus wajib gitu ya, digital minded. Akan tetapi kalau kita kawinkan dengan Gen Z ya, itu aku udah gak khawatir. Karena Gen Z sekarang itu nggak sekolah yang di bidang IT pun ya, tidak sekolah di bidang sistem informasi pun, itu mereka sudah cakap banget di digital minded ya. Tapi ingat, digital minded itu ada, kalau literasi digital ya, itu ada 4 pilar. Yang pertama itu cakap, oke sudah cakap ya, ngerti ya bagaimana mempergunakan apa saja situsnya, terus kemudian apa saja sih yang termasuk digital itu, mempergunakannya bagaimana, itu cakap. Terus kemudian ada pilar yang namanya keamanan. Nah ini isu ya yang barusan kena hack, kena malware dan sebagainya ya. Itu adalah ranah pilar keamanan. Nah jadi nggak hanya cakap, tapi yang namanya digital minded itu ya harus cakap, terus keamanannya juga cyber security juga tahu gitu ya, mencegah dan bagaimana recovery kalau sudah kena gitu ya. Terus kemudian yang ranah ketiga adalah budaya. Nah Gen Z itu kalau orang Gen Y ya, Gen baby boomers itu, Gen Y juga itu sudah hafal tentang fundamental kita ya, yaitu Pancasila. Nah ini hubungannya sama budaya ya, budaya yang baik di di offline maupun online itu sama, itu budaya Pancasila. Jadi yang tidak menyebabkan kita itu menjadi seolah-olah netizen yang tidak sopan. Itu kan dasarnya adalah sebenarnya dasarnya ada budaya Pancasila. Mulai sila 1 sampai 5 itu ada maknanya. Itu kalau diterapkan sebenarnya, itu kalau ngomong ini panjang nih, biasanya 20 menit nih kalau saya ngasih materi ranah literasi digital ya. Oke, ya udah pokoknya keamanan ya, terus kemudian budaya, dan yang keempat adalah etika. Nah, ini nyambung sama budaya sebenarnya. Etika, bagaimana sih kita sebagai netizen etikanya? Nah itu ada ilmunya gitu ya. Nah ada 4 pilar ini, digital minded itu ya. Tadi ya satu yang ada 4 pilar tadi ya. Yang kedua adalah entrepreneur. Kita berharap Gen Z sekarang modis itu adalah yang punya jiwa entrepreneur atau berjiwa wirausaha. Apa berarti harus jadi pengusaha? Enggak. Kalau jadi karyawan pun itu kalau berjiwa wirausaha itu punya semangat bagaimana sih menciptakan yang
dari tidak ada menjadi ada, sistem yang lebih memudahkan, yang lebih sederhana, lebih cepat gitu ya. Nah, itu tuh termasuk jiwa wirausaha. Tetapi yang akan menimbulkan tambahan benefit buat perusahaannya. Ya, itu jiwa wirausaha itu sebenarnya itu. Kreatif, inovatif ya, terus kemudian berimpact kepada institusi di mana kita bekerja. Ya, kalau pengusaha jelas-jelas itu uangnya sendiri diolah bagaimana menjadi berkembang kan begitu ya. Itu tadi ya, jadi udah dua ya, jadi digital minded, terus kemudian berjiwa wirausaha atau entrepreneur, kemudian inovasi ya, jadi inovatif. Dan yang terakhir adalah harus kolaboratif. Ini yang paling penting. Kolaboratif ini kuncinya adalah bisa networking atau hubungan interpersonal communication-nya itu bagus. Zaman sekarang zaman sulit ya, apapun industrinya sulit, jadi harus berkolaborasi. Seorang pengusaha juga nggak bisa usaha sendiri, pasti akan lebih efektif kalau dia berkolaborasi. Ya, buktinya dia butuh KOL, dia butuh ambasador, itu kan kolaborasi, gitu ya. Kalau tidak punya komunikasi yang bagus, punya KOL pun tidak akan berhasil dengan maksimum karena dia tidak bisa mengkomunikasikan pengennya apa, dibantu seperti apa, impactnya pengennya seperti apa, dengan cara apa, gitu ya, seperti itu. Jadi 4 itu ya, itu yang diharapkan. Berarti kalau dari sisi perusahaan sendiri ya Bu, itu apakah 4 poin itu jadi yang utama ya, atau apakah ada yang paling utama gitu ya? Ya, atau ada yang lebih penting lagi dari keempat ini, kalau dari sisi ya, perusahaan terutama di IM3. Kalau dikerucutkan lagi sih 2 ya, yang punya hard skill dan soft skill gitu ya. Ya, kalau hard skillnya itu ya salah satunya digital minded itu, terus pengetahuan di bidang yang akan dia lamar itu ya kan, terus kemudian yang akan dia handle itu keterampilannya, pengetahuan, nah itu hard skill. Terus kemudian kalau soft skill yang itu tadi, bagaimana dia bisa berkolaborasi, bagaimana dia bisa punya jiwa entrepreneur, terus kemudian yang tadi aku inovasi itu kan lebih ke hard skill ya sebenarnya. Iya. Terus ini Bu, tetap dari sisi kami ya, maksudnya agensi untuk mencari pekerjaan ini, beberapa teman-teman itu ada beberapa alasan yang belum mendapatkan pekerjaan itu karena mungkin lingkungan pekerjaannya yang mungkin toksik lah kalau bahasanya sekarang. Oh, ini sudah bekerja tapi dia nggak betah ya, tidak bertahan lama mungkin, gitu ya. Mungkin bertahan lama, terus jadi bingung mau lanjut atau harus keluar. Atau teman-teman yang belum bekerja itu mereka picky lah istilahnya, picky. Ingin kerjanya di bidang A misalkan. Tapi dapetnya kok di sini gitu ya, dia menahan diri gitu ya. Nah, itu adalah pilihan. Jadi itu pilihan. Saya pernah di pernah di masa seperti itu ya, di mana saya sekolah sekretaris gitu ya, sebenarnya bukan sekretaris, administrasi niaga, tapi orang bilang itu lebih ke sekretaris gitu ya. Sedangkan saya minat saya tidak itu gitu ya. So apa yang terjadi? Ya itu pilihan. Karena pekerjaan yang saya dapat itu adalah yang sesuai dengan bidang saya gitu ya. Nah terus terang kalau kita itu, tapi sekarang sudah beda ya. Kalau dulu kan kesempatan untuk belajar itu tidak semudah sekarang ya. Tidak ada teknologi yang namanya internet dulu ya. Nah sekarang itu enggak. Jadi sekarang pilihan. Sebenarnya kalau tidak cocok lebih baik check out, carilah yang sesuai dengan passion. Karena passion itu adalah fundamental untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum gitu. Nah caranya gimana? Nah mulai masuk nih, gimana sih cara dapat pekerjaan dengan cepat gitu ya. Sebenarnya ini sudah mulai tips ya. Yang pertama itu jendelanya adalah CV, atau kalau orang yang sudah pernah bekerja itu portfolio ya, portfolio. Nah CV yang menarik seperti apa itu bisa dipelajari gitu ya, bisa di create ya, di provide gitu ya. Nah intinya kalau dibicarakan ini panjang nih, karena talk show saya itu biasanya 2 jam gitu ya. Jadi gini, intinya CV yang menarik itu yang desire. Jadi tidak hanya menarik, tapi desire itu apa ya? Membuat ada greget, orang pengen manggil. Kan CV itu dikirim kan supaya dipanggil kan. Nah supaya dipanggil itu kan ada sesuatu greget apa nih. Nah intinya adalah yang kira-kira ATS friendly lah. ATS itu
suatu aplikasi yang biasanya orang tracking CV ya, cari karyawan biasanya lihatnya di situ. Itu ya intinya yang simple CV-nya yang menceritakan, menggambarkan ya, bukan menceritakan siapa dia. Bukan harapan loh ya, oh saya bisa membaca, saya bisa menulis, tapi bukan itu yang ditulis. Saya bisa membaca itu adalah saya telah membuat summary, mendapatkan insight dari 10 buku selama 2 bulan saya proses mencari kerja. Buku-buku itu adalah tentang leadership, buku itu tentang misalkan responsibility. Buku itu, nah itu bukan saya bisa membaca apa gitu kan, nggak begitu, tapi langsung 2 bulan ini saya sudah membaca lebih dari 10 buku dan mendapatkan insight tentang leadership, tentang apa. Nah itu kalau bisa tentangnya ini relate dengan apa yang mau dilamar. Itu pertama ya, CV. Yang kedua adalah di CV itu harus ada apa selain itu ya, tidak hanya menjual diri tapi ada referensi. Sebutkan dengan PD ya di tulisannya di situ siapa-siapa yang layak untuk menjadi referensi. Itu biasanya orang-orang yang cukup dikenal. Nah ini masalah agensi, tidak punya banyak networking. Jadi sebenarnya saya juga pengen ngomong tentang the power of networking ya, yang hubungannya dengan career success gitu ya. Nah, apa sih? Kenapa harus networking banyak? Yaitu membantu untuk peluang kerja. Contoh, waktu saya awal, saya punya referensi adalah misalkan dosen-dosen saya. Kemudian minimum dekan, minimum rektor. Orang kan jadi, wih, mahasiswa kok kenal sama dekan? Dan ini nggak main-main, kalau sudah menyebutkan harus kenal benar. Jadi kalau ditanya, kenal. Terus kemudian saya menyebut minimum tuh manajer lah ya, kepala divisi, manajer di tempat saya praktek kerja, magang. Jadi magang itu jangan dibuat main-main. Magang itu digunakan juga ya untuk latihan kerja dan juga networking tadi, membina hubungan dengan orang-orang penting, kunci-kunci. Ya kan bisa ngomong, Pak, Bapak kenal kan saya ini kan gitu kan. Apa Pak kekurangan saya? Itu bisa lewat coaching gitu ya. Sehingga dia Rizky gitu ya. Rizky yang suka tanya tiap bulan dia present, Pak saya sudah mengerjakan ini. Terus mohon masukan, mohon feedback. Nah itu gunanya ya magang itu. Tidak hanya untuk latihan kerja, mencari ilmu, tapi juga networking. Sehingga pada saat bikin CV, tiap ini harus berkembang referensinya kayak gitu. Beda ya. Terus yang penting lagi dalam CV adalah, gak apa-apa ya, ini CV itu soalnya jendela masuk ya dunia kerja. Adalah sertifikat ya. Pengakuan, validasi. Nah, Anda masih perlu lah validasi ya kalau yang agensi ya. Validasi itu berupa apa? Oh, saya ada sertifikat pengakuan bahwa ahli di bidang public speaking misalnya. Makanya kalau lagi nganggur, jangan mengerjakan hal-hal negatif. Justru lakukan hal positif dengan ikut vokasi-vokasi atau training-training singkat yang ada sertifikatnya ya. Misalkan public speaking, terus kemudian dari BNSP lah itu ya, yang diakui lah ya, minimum nasional. Kalau yang ada internasional lebih baik gitu ya. Skalanya ya, nasional banyak tuh kalau kita lihat IG itu kan banyak bertaburan ads tentang vokasi-vokasi ya, keterampilan dan nambah keterampilan. Bahasa Inggris misalkan, atau sebagai pembicara, public speaking, itu ada sertifainya. Nah, sertifikat ini juga nilai plus-plus gitu. Baru kita ngomong tentang bagaimana kita persiapan biasanya kalau habis dari dipanggil ya, karena itu CV dipanggil wawancara pertama HR, baru dipanggil kemudian untuk user. Bukan, tes minat bakat itu psikologi tes. Psikologi tes juga harus bukan dipersiapkan dengan seksama ya. Itu sebenarnya cukup, yang dilihat kan konsistensi ya.
konsistensi, ketahanan, mental. Nah itu hanya butuh istirahat yang cukup, makan yang cukup, tidak bikin sakit perut, tidak bikin ngantuk ya, istirahat cukup. Kemudian ya spill dikit lah ya, apa sih psikotes itu? Intinya ya kalau sudah milih nggak ada yang salah dan benar. Kalau kamu pertama kamu pahami dulu kamu mau jadi apa itu syaratnya harus seperti apa sih, hard skill soft skillnya, baru kamu kawinkan nih. Oh aku harus konsisten, harus membentuk orang seperti ini. Pertanyaannya kan nggak sulit sebenarnya. Yang sulit adalah fokus menjawab dan konsistensi, ketahanan mentalnya itu loh. Oh ya tadi kan aku pilih ini, aku harus ini. Contoh, ini contohnya yang jelek ya, tapi itu saya berhasil. Jadi saya melamar sekretaris di Indosat karena memang adanya itu. Saya fokus dong, sekretaris itu apa? Oh, melayani, jiwa melayani. Oh, rapi, tertib, administrasi. Dan saya bukan orang seperti itu gitu ya. Saya orang marketing, saya senang ketemu banyak orang. Akhirnya saya kondisikan dong. Saya psikotes, mulai wawancara saya psikotes tuh, saya artis yang baik sekali gitu loh. Yang profesional, karena saya bisa mengkondisikan. Nah, tapi saya bertanggung jawab. Pada waktu saya jadi sekretaris, saya pun melakukan hal itu. Tapi masalah tadi ya, kalau nggak kecewa ataupun wah kurang puas, ya saya harus berusaha menaikkan keterampilan sambil tetap bekerja di existing ini ya dengan sebaik-baiknya sesuai KPI. Di sela-sela waktu saya kuliah lagi S1 ya, supaya saya punya legitimasi lah ya. Oh, kamu kan lulusan D3 sekretaris, kenapa kamu ngelamar marketing, nggak cocok. Maka saya kuliah lagi ya, itu S1 manajemen ekonomi ya, terus kemudian sekolah lagi S2 supaya saya meningkatkan leadership dan networking, cara berkomunikasi. Maka saya harus kuliah S2 di komunikasi yang saya pilih. Semua pilihan, silakan. Perlu kuliah lagi nggak? Pasti pertanyaannya gitu. Saya perlu kuliah lagi nggak? Saran saya, Gensi, bekerjalah dulu. Karena peluang itu lebih ketat persaingannya. Kalau kamu lulusan S2 gitu ya, bersaing dengan yang S2 itu, apalagi S2-nya juga ya itu kan ada ya penilaian ya, saya kurang paham tentang itu. Sebaiknya S1 kerja dulu, nanti sambil kuliah gitu loh, sambil menyelaraskan atau memantaskan diri ke level berikutnya gitu sih. Dan yang terakhir, wawancara juga demikian, hanya perlu fokus dan kondisi mental yang baik, yaitu istirahat aja udah. Wawancara itu rahasianya ya jawablah sesuai dengan apa yang ada. Jadi jangan ngawur, karena dari mata kelihatan gitu ya, kalau kita ngawur ngarang ya. Ya lebih baik kalau wawancara itu hanya satu, tipsnya metode SBI. Nah itu yang paling standar ya. Apa itu SBI? Situation, Behavior, dan Impact. Jadi kalau ditanya, mulailah dengan menjawab dengan contoh yang pernah kita lakukan. Misalkan, kenapa kamu ngelamar di sini? Oh iya Pak, karena kalau misalkan sesuai dengan background dan pengalaman yang selama ini ya jawab. Kebetulan background saya sesuai Pak, dan pengalaman saya pada saat, nah ini situation, pada saat saya ditunjuk sebagai ketua panitia bola voli di fakultas saya, dan saya sebagai seksi usaha, maka saya menjalankan tugas ini. Saya berpengalaman bagaimana saya mencari mitra, kemudian bagaimana saya approach, bagaimana saya menegosiasikan gitu kan ya, dan sebagainya. Terus yang saya lakukan adalah saya membuat proposal yang menarik, yaitu dengan bla 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 bla. Impact-nya adalah saya mendapatkan 10 perusahaan yang mensupport. Sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ini ngarang. Yang pernah kamu lakukan. Nah tapi itu kamu prepare ya di rumah tuh apa ya. Makanya itu kalau orang nggak pernah bergaul, nggak pernah di dunia yang menyibukkan diri di kesempatan-kesempatan yang ada ya, maka tidak bisa bercerita. Hebatnya anak-anak yang bisa bercerita adalah yang sering berkontribusi di dalam event-event di kampusnya, terus kemudian juga kenalan ya nggak apa, kenalan aja nggak apa-apa. Misalnya melamar jadi humas, padahal kamu bukan humas ya. Saya memang tidak background humas, tetapi pengalaman saya beberapa bulan ini adalah sesuai dengan kegiatan humas itu. Contoh, saya sudah berhasil berkenalan
dan kemudian menjalin hubungan ya profesional dengan wali kota Surabaya misalkan, ketua PDI misalkan ya, tapi ini lingkupnya kecil boleh, misalkan oh ketua Karang Taruna sekampung itu saya sudah kenal Pak, dan itu situation. Kemudian yang saya lakukan adalah saya membuat proposal kolaborasi, membuat jalan sehat, itu kan kampung. Tapi bukan dilihat itu, tapi bagaimana caranya ya toh? Ya, bagaimana caranya, terus kemudian impact-nya adalah kita berhasil berkolaborasi dengan seluruh Karang Taruna membuat 10 event jalan sehat yang diikuti oleh sekian ribu orang atau sekian ratus orang. Kalau hasil itu nomor 3 ya. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Tetapi walaupun peserta hanya 50 orang dan itu kurang dari ekspektasi kami, namun saya menemukan insight, ternyata kekurangan yang harus dievaluasi dan ketemu kekurangan ini yang harus saya perbaiki ke depan. Tetapi saya sudah pengalaman Pak bagaimana Mas kan bagaimana berhubungan dengan orang lain, kemudian membina kemitraan seperti itu. Ya udah 3 itu. Saya mau tanya Bu, ini balik lagi sih soal lebih ke arah passion ya. Nah, teman-teman kan nggak sedikit yang masih kuliah itu juga masih mencari passionnya. Bahkan waktu kuliah pun ada yang merasa salah jurusan. Nah, itu kan nanti berdampak juga kan waktu mencari kerja. Nah, bagi kami atau yang fresh graduate itu yang mungkin belum menemukan passionnya, ada tips nggak sih Bu? Gimana caranya kita nemuin passion? Paling enggak kita itu kayaknya aku senang deh sama di bidang marketing misalkan, atau bagi yang para fresh graduate ini apakah harus mencoba coba dulu deh kerja misalkan di M3 dulu, coba dulu kerja misalkan berapa tahun untuk mencari passionnya atau bagaimana? Sebenarnya ya berarti belum mengenal dirinya ya. Mengenal diri itu gampang, merenung, intrapersonal communication, diem malam ya, tanya pada dirimu sendiri, kira-kira selama ini waktuku mulai dari, kalau SD itu SD itu udah ingat loh, yang TK ya nggak ingat ya. Mulai SD sampai SMA, kuliah, banyak waktuku itu untuk apa sih? Waktu yang seriusnya belajar, aku senangnya belajar apa? Kalau bermain atau hobi, apa yang sering aku lakukan? Kalau milih teman yang seperti apa yang aku suka, itu akan nanti mengerucut. Oh, ternyata hobi passionku itu ini, gitu ya. Musik, apakah tidak harus terkait kerjaan ya. Hobi bisa ngeling nanti. Dan sekarang kan eranya mengakomodir itu. Pekerjaan tidak harus di belakang meja gitu ya. Oh, hobi saya adalah makan, kuliner. Ada pekerjaannya sebagai content creator food, misalnya foodie ya. Terus atau saya hobinya bola, ada komentator bola, ada belajar, ya ikutlah. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang kalau bisa yang level juga seniornya itu untuk jadi role model untuk belajar. Dan yang mudah lagi, kalau kamu nggak bisa berkomunikasi dengan interpersonal communication dengan dirimu, gampang. Sekarang tuh ada, jadi apa sih namanya? Finger test. Oh, finger test ya. Itu ketahuan semua, hobimu apa. Tapi sebenarnya telat kalau sekarang. Tapi ada kata telat lah ya. Harusnya itu sejak kecil gitu ya, SD itu. Jadi tahu supaya orang tuanya itu membantu memfasilitasi apa-apa sih ini. Misal contoh, setelah finger test ternyata dia nggak suka dengan angka. Kenapa orang tuanya selama ini nyejelin dengan kursus matematika? Dia art, kenapa nggak dikursusin gitar? Mungkin dia akan lebih maksimum. Bukankah pekerjaan itu bisa saja di bidang musik, art gitu ya? Oh, ternyata anak suka melukis, visualisasinya dengan melukis gitu ya. Kenapa nggak dileskan ke orang ahlinya melukis supaya dia tahu aturannya benar? Nah, kenapa juga meskipun dulu nggak ada finger test ya, itu kan teknologi juga ya. Kenapa kok dia bisa juga Bu jadiin? Tapi bisa juga misalkan ya kayak saya, bisa juga sih jadi sekretaris, tapi kan nggak maksimum gitu ya. Nah, karena saya nggak suka gitu ya, nggak passion. Nah, terus jadi marketing. Kenapa kok sales? Kok bisa
berhasil juga, buktinya jadi VP gitu ya. Itu kan berarti lolos gitu ya dari screening, bertanding dengan banyak orang gitu ya, sesama sales. Nah itu tadi surroundingnya, karena saya berteman dengan orang-orang hebat yang menjadi role model, saya belajar, meniru, tak motif gitu ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Saya juga baca loh, meskipun saya nggak suka baca, saya baca. Yang saya baca apa? Bukan buku yang siapa namanya Seven Habits kayak apa yang keren-keren itu Kotler apa enggak. Yang saya baca waktu itu apa? Sekarang masih ada majalah SWA marketing. Di situ saya tahu competition landscape, perkembangan segala industri termasuk telekomunikasi, belajar banyak dan mendengar radio. Zaman sekarang sudah nggak radio ya, tapi sekarang kan online ya, media online. Yang saya dengar apa awal radio? Smart FM misalnya, itu kan radio bisnis ya. Nah saya mengenal tuh istilah-istilah, terus kemudian prediksi perekonomian. Nah itu gitu loh. Berarti orang tua juga turut berperan ya, meskipun anak ini udah ya sih berperan juga, tapi sekarang orang tua juga sudah lebih pintar ya, karena bisa membaca, bisa melihat di internet, dia bisa nanya juga ke AI gitu ya, ChatGPT, jadi tahu apa sih bagaimana mendidik yang benar, bagaimana mensupport yang benar lah ya. Terus ini Bu, ada beberapa ini teman-teman yang udah punya udah ngerti ya passionnya, sudah berkecimpung di beberapa industri, bisa nggak sih Bu, misalkan kayak saya kan backgroundnya di multimedia, itu bisa nggak sih Bu kita kerja di institusi misalkan kami juga mengembangkan diri ya telekomunikasi kan, kalau kita multimedia mungkin yang dibutuhkan kayak content creator, bisa nggak sih Bu kita berkolaborasi dengan berkolaborasi atau kita masuk di bidang selain content creator ini? Bisa aja, tergantung ya. Tadi balik lagi, kamu mau jual apa nih? Kepiawaianmu atau keterampilanmu apa gitu. Ya disampaikan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini, kita itu lagi sibuk nih untuk bagaimana membantu supaya Gen Z ini tidak masuk dalam kumpulan yang tadi pengangguran ya. Kita lagi ada, salah satunya adalah namanya collaboration Campus Day. Campus Day itu salah satunya adalah yang sekarang lagi banyak saya lakukan adalah menawarkan career talk, bukan seminar ya, discuss di mana para mahasiswa, dan ini gratis gitu ya, gratis, mereka cukup pakai produk Indosat. Kemudian kalau yang belum ya pakai ya, membeli gitu ya, dan itu membayar, maksudnya ya membayar tapi kita kembalikan sebuah produk, itu kan sama dengan gratis ya, dan kita kasih sertifikat. Nah yang dipelajarin apa aja atau yang didiskusikan, yang tadi saya bilang bagaimana sih bikin CV yang menarik ya, yang membuat para pencari kerja, pencari tenaga kerja itu tertarik untuk manggil. Terus kemudian yang tadi bagaimana tipsnya untuk pada saat psikotes, dan tipsnya saat interview, dan juga ilmu-ilmu tentang tadilah soft skill ya, bagaimana sih komunikasi untuk mendapatkan networking yang luas, bagaimana meningkatkan support system ke surrounding di dunia kerja gitu ya. Terus bagaimana kita percaya diri gitu ya, membawakan diri, percaya diri, bagaimana yang harus dihindari kalau pas kita ditanya hal-hal yang menjebak gitu ya, itu kita akan kupas gitu loh. Jadi rugi kalau kampus-kampus yang belum menghubungi kami ya. Nanti ada PIC-nya ya, nanti ditampilkan ya di layar. Kalau pengen dikunjungi kampusnya, mengadakan diskusi untuk career talk, nah silakan nanti dengan entry ya gitu. Kalau selain dari yang seminar karir ini, ada program-program unggulan nggak Bu dari ada. Kita payungnya nih ya, kalau untuk Gen Z ini collaboration ya. Jadi kita masuk boleh dalam bentuk career talk tadi,
boleh support event gitu ya di kampus itu. Terus kemudian kami juga itu kampus D ya. Terus kemudian kita juga menawarkan namanya kampus friend. Kampus friend itu adalah mengajarkan bagaimana sih menstimulus mahasiswa untuk empowering lingkungannya, bagaimana mengajak temannya untuk mengenal brand Indosat dan M3 ya. Terus kemudian kita juga ada kampus corner ya, collaboration corner itu kita bangunkan ya, kita provide suatu corner di situ boleh terserah mau coffee shop atau dibikin seperti services gitu ya, kayak customer service gitu ya. Nanti mahasiswa yang menjalankan, dan itu latihan untuk menjadi entrepreneur ya. Di situ ada uangnya gitu loh, menghasilkan gitu. Dan kita kompetisikan antar kampus-kampus yang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah nanti acara besarnya adalah namanya Collaboration Talent Hunt, di mana kita mencari bakat-bakat ya yang tersembunyi, baik musik ataupun art yang lain ya, itu di kampus-kampus. Nanti kita tunjuk satu kampus sebagai tuan rumah, kita akan undang artis, dan para winner yang tadi talent hunt, talent yang terpilih akan tampil bersama artisnya. Kapan? Kak ditanya, kapan? Ya, dalam waktu dekat inilah. Pintu masuknya ya, kalau pengen ikutan, kita harus boleh masuk dulu dong, kolaborasi dulu. Caranya apa? Mau Khalid Talks, mau kerja sama event, silakan aja. Nanti itu disesuaikan lah dengan kebutuhan kampus. Oke, terima kasih Bu Yani atas sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau ilmu yang lebih detail lagi, nanti teman-teman bisa join seminar karir dari Bu Yani sama event karir Kickstart ya Bu ya? Ya, karir Kickstart. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di podcast M3 Jawa Timur selanjutnya. Bye.